Fitriawati dengan NIM 858868846 Prodi PG PAUD Universitas Terbuka Salut Muyes. Nah, di video tutorial kedua mata kuliah Filsafat Ilmu, saya akan menerangkan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Kira-kira apa saja ya hubungannya antara filsafat dan ilmu pendidikan? Mari kita tonton videonya sampai habis ya. Oke. Di poin yang pertama, filsafat ilmu yaitu landasan ilmu yang membahas tentang hakikat, dasar, tujuan, metode, dan manfaat nilai-nilai ilmu dalam pendidikan. Filsafat ilmu menjadi landasan utama agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi lebih terarah, bermanfaat bagi masyarakat. Ada 3 poin dalam filsafat ilmu landasan ilmu, yaitu yang pertama, memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Melalui filsafat, pendidikan dipahami sebagai usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga keberadaan ilmu pendidikan diakui dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang kedua, memperkuat keilmiahan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini, pendidikan menggunakan metode ilmiah seperti observasi, penelitian, eksperimen, dan evaluasi pembelajaran. Yang poin ketiga, memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu juga menekankan bahwa pendidikan tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga nilai moral, etika, dan kemanusiaan. Poin yang kedua yaitu membahas tentang perkembangan filsafat ilmu agar bisa bermakna dan bernilai. Apa sih kira-kira? Ya, nomor 1 poinnya adalah pendidikan bermakna adalah pendidikan yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi kehidupan peserta didik atau murid didik. Pendidikan yang tidak hanya fokus mencetak manusia yang cerdas, tetapi bisa membentuk manusia menjadi lebih utuh, berkarakter, dan mempunyai pemikiran yang kritis. Yang B, perkembangan ilmu lebih bernilai karena berorientasi pada kebutuhan perkembangan manusia. Pendidikan lebih kreatif, inovatif, sesuai kebutuhan masyarakat. Pembelajaran tidak hanya berisi tentang teori dan menghafal, tetapi anak didik mampu menerapkan ilmu yang sudah diterima dan dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Contoh pembelajarannya di anak TK ya, misalnya anak usia dini bisa menjaga kebersihan lingkungannya, menjaga kebersihannya sendiri. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak usia dini juga bisa memilah sampah apa saja yang bisa didaur ulang dan apa saja sampah yang tidak bisa didaur ulang. Poin yang ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena ketiga landasan utama filsafat ini saling melengkapi dalam memahami ilmu pengetahuan dan realitas secara mendalam, kritis, dan sistematis. Disebut sebagai pisau analisis karena filsafat dari ketiga landasan dasar dapat menganalisis beberapa hal, yaitu 1. Ontologi atau hakikat ilmu, membahas tentang apa yang dipelajari oleh suatu ilmu dan bagaimana kebenaran objek kajiannya. Yang kedua, epistemologi, yaitu metode atau cara memperoleh ilmu, mengkaji bagaimana pengetahuan diperoleh, metode yang digunakan, dan bagaimana menentukan kebenaran suatu ilmu. Yang ketiga, aksiologi atau nilai dan manfaat ilmu, membahas tentang tujuan, manfaat, serta dampak ilmu bagi kehidupan manusia. Jadi, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena berfungsi sebagai alat berpikir kritis untuk menelaah, menguji, dan memperjelas dasar-dasar ilmu agar lebih bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, dalam pendidikan filsafat ilmu membantu guru menganalisis, mengetahui melalui observasi dan penelitian, tindakan kelas, agar metode yang digunakan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memiliki nilai pendidikan yang bermakna juga bermanfaat. Poin yang keempat yaitu penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan membantu pemerintah dan lembaga pendidikan menentukan tujuan serta arah pendidikan nasional, memahami hakikat peserta didik dan kebutuhan pendidikan. Kebijakan wajib belajar untuk memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi semua anak dan menentukan nilai moral tujuan pendidikan bagi masyarakat. Penerapan filsafat dalam kurikulum, ilmu filsafat dalam kurikulum membantu para pendidik agar dapat merancang kegiatan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan keterampilan anak.
Selain itu, filsafat ilmu dapat membantu merancang kegiatan yang berpengalaman langsung sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Penerapan filsafat ilmu dalam proses pembelajaran yaitu membantu seorang pendidik memilih metode yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Metode yang sesuai dengan perkembangan peserta didik yaitu misalnya diskusi proyek, bertujuannya agar siswa dapat berdiskusi secara aktif dan lebih bernilai dalam perkembangan siswa. Guru tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah. Guru juga menjadi fasilitator yang teladan dalam moral, perilaku, menunjukkan sikap yang baik sebagai contoh untuk peserta didik. Jadi, kesimpulannya adalah hubungan timbal balik antara filsafat dan ilmu pendidikan, yaitu filsafat ilmu tentang pendidikan dapat diartikan sebagai pemikiran yang mendalam dan sistematis mengenai dasar-dasar ilmu pendidikan agar proses pendidikan memiliki arah, tujuan, dan nilai yang jelas. Dengan demikian, filsafat ilmu menjadi landasan utama agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas, tetapi berakhlak dan bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, sekian ulasan materi dari saya tentang hubungan timbal balik filsafat, ilmu, dan pendidikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.